Ya, terima kasih Anda masih bersama kami. Kami masih mengundang Anda untuk berpartisipasi melalui telepon di 02158322. Kami punya rangkuman beberapa kasus yang menjadikan anak-anak sebagai korban, mulai dari bayi dibuang hingga penganiayaan berat yang harus dialami anak berusia 3,5 tahun. Iqbal Saputra, bocah 3 tahun, harus menghadapi getirnya hidup akibat penganiayaan Dadang, mantan kekasih ibunya. Beruntung Iqbal berhasil melewati masa kritisnya saat dirawat di ruang Pediatric Intensive Care Unit RS Koja, Jakarta Utara. Namun Iqbal masih harus menjalani perawatan untuk memulihkan psikologisnya. Dadang, mantan kekasih Iis, ibunda Iqbal, kini sudah menjadi tersangka dan ditahan di Polres Jakarta Utara. Dadang mengaku menculik dan menganiaya Iqbal sejak Desember 2013. Dadang menculik Iqbal lantaran sakit hati terhadap Iis yang punya pria idaman lain. Iis yang sempat menghilang mengaku tak akan memaafkan perbuatan Dadang kepada Iqbal. Entah apa yang ada di pikiran orang tua bayi perempuan yang tega membuang buah hatinya di ladang tebu. Warga Kabupaten Malang, Jawa Timur menemukan seorang bayi perempuan yang diduga baru dilahirkan lantaran kondisi tali pusar belum dipotong pada hari Minggu lalu. Lantaran berat badan di bawah rata-rata bayi normal, yaitu 1,9 kg, bayi tersebut kini mendapatkan perawatan intensif di Rumah Sakit Kanjuruhan, Kabupaten Malang. Senin dini hari lalu, seorang bayi berjenis kelamin laki-laki dengan bibir sumbing juga menjadi korban. Bayi yang diperkirakan berumur 1 minggu ini ditemukan saat sedang menangis di dalam sebuah tas jinjing yang diletakkan di depan sebuah rumah di Kampung Cibitung Kaum, Desa Sukadanau, Cikarang Barat, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat. Kontrakan baru mau masuk, ada suara bayi, aku jalan tuh, dia manggil saya. Malam, bareng jalan saya ke sini sama istri saya. Jadi pas dia masuk, saya buka, bener bayi, hujan terus, hujan, lagi gini hujan, udah juga hujanan, pokoknya buat basah itu pas saya buka, ternyata hujan, tertutup. Dalam tas, tertutup rapat di seleting dia. Cuma kedengaran suara bayi, kontrakan langsung balik lagi manggil saya. Bayi laki-laki ini mendapat perawatan dari tim dokter di Rumah Sakit Umum Daerah Cibitung, Kabupaten Bekasi. Sementara itu, hingga kini, aparat kepolisian tengah mencari keberadaan orang tua yang tega membuang kedua bayi ini. Tim Liputan Metro TV. Ya, kami sudah bergabung dengan 2 orang penelpon untuk malam ini. Saat ini ada Ibu Rina. Selamat malam, Ibu Rina. Selamat malam. Selamat malam. Silakan, Ibu. Baik, terima kasih atas kesempatannya, Mbak. Kalau menurut saya semua ini karena adanya kurang komunikasi ya. Jadi di Indonesia itu kan seperti hamil duluan ya, perekonomian yang kurang itu menjadi sebuah aib. Jadi orang itu rasa malu itu menutupi akal sehat, itu kebanyakannya. Jadi di sini tuh peran televisi komunikasi itu penting dan pemerintah. Yang pertama, fasilitas pemerintah dalam hal perlindungan anak, tempat-tempat perlindungan anak itu harus lebih diperbanyak. Kemudian yang kedua, komunikasi oleh media, bahwasanya untuk perempuan yang misalkan mengalami penyiksaan ya, atau misalkan sesuatu kejadian yang membuat dia malu dan lain sebagainya, itu tidak usah malu. Di mana mereka itu harus menyalurkan penderitaannya. Jika jadi, mengandung bayi yang tidak diinginkan misalnya begitu ya, daripada dibuang, dititipkan kemana? Daripada dibuang, lebih baik mereka sampaikan sendiri dengan tanpa rasa malu, pergi ke satu tempat, saya punya anak, hasil hubungan gelap, tolong bantu. Pada prinsipnya orang tua kita itu jangan urusin orang tuanya, ya, itu nggak penting banget deh. Toh mereka begitu juga ada hukumannya tersendiri ya. Yang penting kita mengurus bagaimana kemudian anak ini ya bisa Betul sekali. Jadi kita jangan urusin itunya. Penting pemerintah perbanyak tempat-tempat ya, daripada duitnya buat yang nggak jelas. Perbanyak buat tempat-tempat pelindungan anak, perawatan anak terlantar. Kemudian di media massa itu banyak diumumkan. Jangan hanya hiburan ya, yang nggak jelas, tapi yang gini juga harus diumumkan. Kemana sih orang-orang itu
harus mengadu Ya, kemana sosialisasi orang-orang ya, itu dan harus. informasi. Nah, Baik. jadi kan media itu sekarang itu yang paling cepat ya, nggak usah lewat koran yang gitu lama lah, siapa yang mau baca. Tapi kalau media televisi itu yang paling sering kan orang lihat. Ya, Di situ baik, itu Ibu Rina. diumumin gitu ya. Oke, Ibu Rina, kami sudah tangkap maksud Anda. Terima kasih untuk partisipasi Anda. Kedua ada Pak Leo. Selamat malam, Pak Leo. Ya, selamat malam, Mbak. Oke, silakan, Pak. Ya, kalau menurut saya gini, Mbak, ini ekses dari problem sosial yang ada di masyarakat, di mana anak-anak menjadi korbannya gitu. Saya melihat bahwa mungkin ada rendahnya pengetahuan atau juga mungkin wawasan tentang bagaimana kita dalam membina hubungan rumah tangga itu harus menjaga juga faktor psikologis dari anak ya. Banyak saya lihat pasangan-pasangan muda saat ini itu sangat mudah untuk terpancing emosi dan sebagainya, kemudian anak menjadi korban gitu. Nah, saya melihat mungkin ada kurang pengetahuan juga ya di sini, wawasan juga, dan juga mungkin dipengaruhi oleh faktor pendidikan dan faktor ekonomi yang membuat masalah-masalah ini kemudian menjadi mengemuka ya. Yang pertama itu. Yang kedua, kemudian saya lihat juga mungkin dari pemerintah harus lebih tegas dalam hal ini untuk memberikan sanksi-sanksi hukum ya kepada pelaku tindakan penganiayaan terhadap anak. Begitu, Baik. Pak. Baik, Pak Leo, terima kasih untuk informasi dan juga pendapat Anda di suara Anda malam hari ini. Kita tanggapi dulu Mas Ihsan. Yang pertama tadi Ibu Rina mengatakan yang penting ini harus ada tempatnya dulu dan harus orang itu tahu begitu ya kemana mereka harus pergi. Untuk Bu Rina, di Bandung itu ada namanya Panti Asuhan Bayi Sehat. Itu mengasuh bayi-bayi yang dibuang di rumah sakit. Itu punya Muhammadiyah di Jalan Purnawarman. Nanti bisa mampir ke sana. Itu ada puluhan bayi yang dibuang di rumah sakit, di kepolisian. Ada tidak sih mekanismenya ketika bayi-bayi terlantar yang ada di panti asuhan ini kemudian bisa dengan mudah diadopsi misalnya atau diasuh oleh orang tua asuh itu? Nah, itu undang-undang kita mengatur ada dua pola. Pertama, pola pengasuhan. Pengasuhan itu orang lain yang kemudian ingin mengasuh tapi tidak ingin mengangkat. Itu ditetapkan melalui penetapan pengadilan. Jadi yang artinya kedua, anak ini tetap ada di panti asuhan? Bisa di orang itu, bisa di panti asuhan, tergantung bagaimana kesepakatannya. Yang kedua, pengangkatan anak. Pengangkatan anak itu diatur dalam Undang-Undang 23 dan juga dalam PP 54, itu adopsi modelnya. Jadi ada dua pendekatan pengasuhan dan... Itu tapi kan kota besar, kalau yang kota-kota kecil, yang daerah-daerah terpencil itu bagaimana bisa menjangkau? Jadi gini, sebetulnya sistem di daerah-daerah kita itu sering terjadi. Coba kita lihat kalau di daerah NTT, itu kalau ada pasar, musim pasar, itu orang gunung turun kemudian nitip anaknya ke orang kota untuk disekolahkan. Nah, kalau di tempat saya di Sumatera Barat itu ada sistem di mana rumah gadang tempat orang menitipkan ketika orang tua tidak bisa ngasuh anaknya. Mas Ihsan, di Jawa itu kita lanjutkan lagi, tapi kita harus jeda dulu sejenak. Mohon maaf saya potong, pemirsa tetap bersama kami di Suara Anda.